Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakal nerusin lagi alur cerita anime yang berjudul Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Sujinai. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dilanjutkan kembali. Hari itu seperti biasa sekolah. Terlihat HP si Medaka lagi dipinjam sama Shiso untuk diganti wallpapernya sama dia. Soalnya bosen lihat wallpapernya yang begituan terus. Pas udah diganti terlihat foto seksai. So bilang biar kagak bosan aja kali-kali gitu kan wallpapernya diganti. Namun si Medaka kagak mau, dia pura-pura kagak lihat gitu, soalnya harus menjaga image. Kalau dia akan menjadi pengurus kuil, dia pun keluar dan akan menghapus itu wallpaper. Di sisi lain ada si Mona dengan si Haruno yang lagi ngobrol, yang dimana dia kegirangan ketika tahu kalau si Mona mendapatkan saingan baru untuk mendapatkan si Medaka, yakni si Asahi. Haruno tentu timnya si Mona. Agar dia bisa mendekatkan kedua orang ini, dia mau mengirim foto si Mona kepada si Medaka biar kelepek-kelepek. Nah pas dia kirim itu awalnya si Mona biasa aja. Namun pas melihat foto yang dikirim si Haruno itu berbahaya, dia auto minta dihapus. Soalnya kelihatan di wajahnya si Mona tidak bisa ia terima. Bisa-bisa orang-orang salah paham soal mereka berdua. Setelah itu, ketika sama si Haruno mau dihapus, HP-nya tiba-tiba saja habis baterainya dan mati. Ini kalau tidak cepat dihapus bisa berbahaya. Jadinya dia gerak cepat mencari si Medaka biar menghapus pesan atau foto yang dikirim oleh si Haruno. Mona auto berlari dan menanyakan kepada orang-orang tentang keberadaan si Medaka. Namun tidak ada satupun yang tahu, bahkan dengan Mona berlari saja membuat orang-orang tergila-gila kepadanya. Sementara si Medaka yang lagi jalan, dia berencana buat mengganti wallpapernya tersebut dan menghapusnya. Itu tujuan awalnya, karena sebagai penerus kuil dia harus kuat iman. Namun seketika ada pikiran yang lainnya muncul. Sebelum diganti, Medaka ingin melihatnya sekali lagi. Alhasil dia pun pergi ke atap sekolah sambil berlari. Takutnya ketahuan. Di sisi lain si Mona udah susah payah nyari, nanyain ke orang-orang pada kagak tahu keberadaannya. Sampai di mana ada satu murid yang tahu keberadaan si Medaka, yakni di atas atap sekolah. Medaka yang baru nyampe langsung mau melihat wallpapernya sekali lagi. Tapi gak lama pas mau lihat, ada pesan masuk dari si Haruno. Sebenarnya si Medaka pun tidak mau membuka itu pesan. Berbarengan dengan si Mona yang datang yang bikin si Medaka ketar-ketir. Takut ketahuan dia masang wallpaper begitu. Karena dia yang terlalu panik, HP-nya terpental kepada si Mona. Hasilnya Mona langsung melihat HP-nya si Medaka untuk menghapus fotonya tersebut. Medaka belum bisa berhenti dagdikduk. Dia takut si Mona melihat wallpapernya, apalagi Mona cewek tercantik dan terimut di sekolahan itu. Tak lama benar aja Mona melihatnya secara langsung. Medaka takut si Mona bakalan apa-apa gitu kan. Ternyata beliau cuma memberikan HP-nya kepada Medaka lalu dia balik. Nah pas di dalam sana si Mona merasa cemburu dan bete melihat wallpapernya si Medaka cewek seksai. Padahal dia juga tidak kalah kawaii, bahkan dia lebih kawaii dari foto tersebut. Terus setelah itu mereka kembali ke kelas. Terlihat si Mona masih bete setelah melihat wallpapernya tadi. Padahal udah dikasih tahu kalau itu diganti sama temannya. Dia masih manyun gitu. Terus si Medaka kembali mengobrol dengan temannya. Dia sudah mengganti wallpapernya kembali. Temannya itu udah bosan dengan wallpapernya kucing terus. Walaupun dia suka sama kucing, harusnya HP laki-laki jomblo itu adalah cewek-cewek kawaii. Tapi si Medaka kagak mau. Dia memperingati temannya tersebut untuk tidak menggantinya lagi. Si Mona mendengar percakapan mereka bertiga, tapi Mona rada belok. Yang dimana dia mengira si Medaka akan mengganti wallpapernya menjadi cewek kawaii. Maka dari itu dia tiba-tiba saja selfie.
dan mengirimkan foto tersebut kepada Medaka. Dia kaget gitu kan, tiba-tiba ini anak ngirim foto kayak gitu. Mona bilang saja kagak sengaja, padahal dia mempunyai maksud lain, yakni ingin dijadikan wallpaper. Temannya pada ngiri, namun sama si Medaka dihapus fotonya. Lantas dia greget banget. Foto gimana biar diterima sama si Medaka gitu kan. Tak lama Haruno datang memberi labu. Katanya dia dikasih ketika di stasiun karena bentar lagi bakalan Halloween. Dia ingin melihat si Mona menggunakan kostum Halloween. Lantas ini menjadi ide yang cemerlang. Di situ dia mengajak kepada teman-teman yang lain untuk mengadakan pesta Halloween. Orang-orang yang ada di sana tentu mau gitu kan, apalagi yang ngajak si Mona. Cuma Medaka saja mungkin yang di sana yang kagak mau ikut. Itu pun kalau kagak dipaksa ikut, dia kagak bakalan ikut. Nah, dia menambahkan lagi kalau pesta Halloween-nya itu menggunakan kostum yang pasti bakalan lebih seru. Mereka pada setuju dengan usulannya tersebut. Di sisi lain Asahi mendengar pembicaraan si Mona di dalam sana. Singkat cerita, hari Sabtu Medaka dan kawan-kawan ada jadwal membeli baju kostum untuk pesta Halloween-nya nanti. Dia akan pergi bersama Haruno dan juga Mona. Mereka penasaran sama penampilan si Mona seperti apa, sampai-sampai ngehayal begitu. Tak lama kemudian Haruno datang lebih dulu menggunakan kaos panjang dan juga rok yang menurut mereka lumayan kawaii. Tak lama setelah itu barulah Ratu Lebah datang menggunakan baju kasual yang bikin orang-orang melongo melihat kecantikannya. Haruno juga merasa si Mona ini kawaii sampai langsung meminta foto kepadanya. Pas mau pergi mereka kedatangan satu orang lagi, yakni Asahi. Mereka aneh kenapa dia bisa ikut. Ternyata temannya Medaka mengajaknya soalnya dia tahu kalau Asahi berteman dengan si Mona. Kelihatan dia pakai baju yang suka dipakai cewek tomboy alias agak kurang pantas menurutku. Tentu mungkin dia ikut ke situ cuma mau melihat Medaka doang. Setelahnya mereka pun berangkat ke mall untuk membeli kostum. Di dalam sana mereka janjian dulu kalau udah dapat, mereka bisa balik lagi ke tempat penggantian baju. Laki-laki akan mencari punya laki-laki, cewek buat cewek. Pencarian pun dimulai. Sebelumnya si Mona disuruh si Haruno untuk mencoba kostum yang dia pilih yang menurutku pada aneh-aneh semua. Di tengah itu si Mona ingat kalau sekarang bukan saatnya buat main-main. Dia menyuruh si Haruno untuk mencari baju dulu buat dia. Dia melihat pilihan si Asahi seperti apa. Terlihat dia kebingungan memilih kostum. Tahu sendiri kalau Asahi ini tidak mengerti soal fashion. Mona yakin dia yang bakalan menang. Benar aja Asahi kebingungan milih baju. Untung aja ada sahabatnya datang. Dia udah ngerti. Pasti Asahi bakalan seperti ini. Soalnya ini bisa dipakai untuk menarik pria yang dia sukai. Kalau si Asahi bisa menarik dengan kostum yang dia pakai. Di sisi yang lain si Mona melihat laki-laki yang sedang milih baju untuk wanita. Kira-kira baju apa yang akan mereka sukai? Medaka kebingungan tentunya. Ketika lagi lihat dia hampir saja ketahuan sama si Medaka. Tapi untungnya masih sempat sembunyi. Lalu mereka melanjutkan kembali baju mana yang dia sukai buat dipakaikan kepada cewek. Si Medaka menunjukkan bajunya. Cuma si Mona kagak jelas melihat si Medaka nunjuk yang mana. Sehingga pas mereka pergi dan Mona mencari itu kagak tahu yang mana. Masa iya si Medaka memilih baju yang seberani ini? Cuma demi untuk menarik perhatiannya dia pun memilih baju tersebut. Setelahnya para ketiga cewek itu ke ruangan ganti baju buat mengganti bajunya. Sesudahnya mereka keluar satu persatu. Dimulai dari Haruno yang menggunakan kostum macam peri gitu. Terus Asahi menggunakan baju macam orang jahat gitu, hitam-hitam ungu. Tapi kawaii. Dan yang ditunggu-tunggu yakni si Mona. Ketika dia keluar ternyata kostum yang dia pilih adalah kostum mumi. Seketika pada kaget, tapi pada suka juga.
Mungkin cuma Medaka doang yang terus istighfar melihat begituan. Kesalahpahaman pun terjadi. Mereka mengira kalau itu adalah selera si Mona, padahal mah kagak. Padahal di sebelah pinggirnya lagi, itu adalah baju yang si Medaka pilih. Jadi dia salah ngepik anjir. Auto dapat malunya dah sekarang. Sesudah belanja si Mona berjanji akan memakai kostum mumi yang tadi. Ia akan terus memepet si Medaka menggunakan kostum itu. Keesokan harinya, pesta Halloween pun dilaksanakan. Si Mona bersiap-siap untuk berangkat ke tempat temannya Medaka. Dia juga sudah menyiapkan kostumnya. Ternyata bukan baju mumi yang dia pakai, melainkan baju yang dipilih oleh Medaka. Tepat di samping baju mumi tersebut. Dia akan berusaha untuk tampil kawaii supaya bisa dijadikan foto wallpaper HP-nya Medaka. Sesudah itu, dia berangkat bersama Haruno dan Asahi. Sesampainya di rumah temannya, dia langsung masuk saja. Terlihat yang lain sudah lebih dulu datang. Mereka bertiga bakalan mengganti kostumnya dulu, sementara Medaka juga di sana mau mengganti kostumnya. Di dalam sana, tepatnya di ruang ganti cewek, si Haruno menanyakan kostum yang dipakai oleh si Mona. Kelihatan memang bukan baju mumi lagi yang dia pakai sebelumnya, melainkan baju sihir pilihan si Medaka. Asahi merasa kalau si Mona main aman. Dia tahu kemarin memilih baju mumi pasti itu bakalan menjadi sesuatu hal yang memalukan baginya. Sedangkan Asahi di sana masih menggunakan kostumnya yang dia pilih kemarin. Terus mereka pun ganti baju. Si Haruno kelihatan malah berbeda dari yang kemarin. Kostum peri dia tidak pakai karena menurutnya kagak cocok kayak anak kecil. Dia lebih suka yang begitu tertutup dan laku juga di pasaran. Habis itu mereka pun keluar dan mau ke ruangan tengah. Di tengah lagi mau ke sana, tiba-tiba aja si Mona lupa akan topinya. Alhasil dia balik lagi ke ruang ganti dan mengambil itu topi. Cuma permasalahan pun terjadi yang dimana bajunya tersebut tiba-tiba saja longgar. Setelah ia telusuri ternyata resletingnya terbuka dan itu berada di belakang. Otomatis si Mona susah untuk menutupnya kembali. Dia mencari cara ya kan bagaimana. Sedangkan si Medaka yang habis beres disuruh-suruh sekalian ganti kostum merasa kalau pesta seperti ini kagak buruk baginya. Dia juga menggunakan kostum yang sama seperti si Haruno. Nah karena mungkin kalau pakai kostum itu jalannya kagak jelas, agak sengaja dia melewati ruang ganti cewek. Si Mona mengiranya itu adalah Haruno gitu kan. Seketika si Medaka ketar-ketir dimasukin ke ruang ganti cewek. Medaka tadinya mau kabur tapi tidak bisa. Si Mona keburu menyuruhnya untuk menutup resletingnya kembali. Di sana Medaka auto ketar-ketir lagi. Dia kembali diuji. Dia juga sempat berpikir apakah si Mona sedang menggodanya lagi atau bagaimana gitu kan. Alhasil tak lama dia tahu alasan kenapa dimasukkan ke situ. Mona masih mengira kalau dia itu adalah Haruno. Karena udah disuruh begitu, dia tidak bisa kabur begitu saja kali ini. Jadinya mau nggak mau dengan iman yang tebal, Medaka mencoba untuk menutupi resleting sambil istighfar. Setelah ditutup seketika Medaka kehabisan tenaga dan napasnya terengah-engah. Mona yang melihat Medaka begitu langsung dibuka resletingnya. Ketika dibuka kaget isinya bukan Haruno, melainkan Medaka. Mona langsung teriak-teriak sampai yang lain mendengar suaranya. Setelahnya mereka mulai ke pestanya. Nampak kelihatan orang-orang sangat menikmati pestanya tersebut. Beda dengan si Mona yang terus kepikiran dengan kejadian tadi. Sebenarnya dia tidak masalah juga sih. Dengan cuma kelihatan punggungnya doang. Yang pasti sekarang dia kudu fokus dengan tujuannya, yakni tampil kawaii dan mendapatkan foto yang bagus. Biar bisa dijadikan wallpaper HP-nya si Medaka. Di sana kebetulan si So ngajakin teman-temannya untuk bermain mumi-mumian. Yang dimana nanti satu kelompok 2 orang dan 1 orang lagi harus membungkus rekannya itu menggunakan tisu kamar mandi. Biar bisa jadi kayak mumi.
Yang berhasil lebih dulu bakalan dapat cemilan gratis selama setahun. Sebenarnya si So ini ngide banget padahal permainan seperti itu tidak ada. Namun yang lain ikutan semua. Ini menjadi kesempatan bagus untuk si Mona. Karena dia kalau bisa menang, Mona bisa berfoto bersama dengan si Medaka. Terus mereka harus memilih angka terlebih dahulu. Kalau yang sama angkanya berarti mereka akan berpasangan. Di sana si Medaka mendapatkan nomor 8. Seketika Asahi dan Mona langsung mengincar angka tersebut. Biar satu kelompok dengan Medaka. Ketika Haruno sedang mengambil nomornya, tiba-tiba saja itu nomor 8 jatuh. Yang bikin si Mona dan Asahi secara bersamaan menangkapnya. Mereka berdua juga tidak mau mengalah satu sama lain saking pengennya dengan Medaka. Karena tenaga si Asahi lebih besar, alhasil si Mona mengecohnya. Dengan begitu si Mona berhasil mendapatkan nomor 8. Setelahnya dia mendekati si Medaka dan memberitahu kalau dia akan sekelompok dengannya. Walaupun masih keingat dengan yang tadi, dia mencoba untuk melupakannya. Selanjutnya barulah lomba itu pun dilakukan. Sebelum itu Haruno memotret Medaka dengan si Mona dulu. Medaka langsung saja membungkusnya kayak begitu. Cuma si Mona melihat kalau lilitan si Medaka kagak kencang alias longgar. Medaka tidak bisa menuruti omongannya karena melilit gitu aja. Udah kayak memeluknya dan lain-lain. Sehingga dia kagak bisa. Di sana Mona membantu melilit gimana yang kencang sampai-sampai Mona mendekati si Medaka kayak gitu. Otomatis Medaka diuji banget imannya. Mau bagaimanapun Medaka tidak bisa dan melepaskan tisunya tersebut. Lalu lomba itu pun selesai. Si Mona kalah dalam lomba itu dan yang menang adalah si Haruno. Dia dapat cemilan gratis selama setahun sama foto berdua. Dia kalau menang yang dipoto mereka berdua. Dia aneh juga kenapa melepaskan tisunya. Di tengah Mona sedang kesal malah diperparah dengan banyaknya wanita yang meminta foto dengan si Medaka. Mona dalam hatinya kesal sekaligus cemburu ya kan. Dia berpikiran pasti fotonya itu bakalan dihapus juga ujungnya sama si Medaka. Terlihat Medaka udah kagak kuat dimintain foto terus. Mona yang panas melihatnya langsung mau minta foto juga. Tapi melihat Medaka kayak marah dia kagak jadi. Berkat kejadian itu satu sama lain menjadi rada canggung. Pas foto bersama pun Medaka dan Mona kelihatan canggung banget. Tapi Mona masih agak kesal sama dia. Sepulangnya dari sana Mona tidak mendapatkan hasil apapun sama pestanya. Padahal dia udah tampil kawaii tapi tidak ada reaksi apapun dari Medaka. Esok harinya pas masuk sekolah Medaka merasa kalau si Mona marah kepadanya gara-gara minta foto. Tapi dianya tidak mau. Teman-temannya itu menyuruhnya untuk meminta maaf kepadanya. Kebetulan orangnya baru datang gitu kan. Temannya menyuruhnya untuk langsung meminta maaf saja. Tapi Medaka belum siap melakukan itu sampai kabur kayak gitu. Mona yang melihat itu mungkin gara-gara kemarin dia juga jadi merasa tidak enak karena udah mengganggu si Medaka di pesta tersebut. Di kelas si Mona berpikir gimana caranya dia meminta maaf kepada si Medaka biar kagak canggung lagi. Kebetulan Medaka dan Mona kebagian piket di ruangan bahasa Jepang. Ini kesempatan bagus untuknya. Di sana mereka berdua ngepel bareng. Si Mona sengaja mau menggoda si Medaka. Karena kalau dia mau dimaafkan berarti harus lebih mempesona lagi di hadapan Medaka. Cuma posisinya tersebut membuat si Medaka diuji imannya. Pas dia mau beresin yang lain, Mona malah menendang ember yang berisi air. Yang bikin alma mater si Medaka basah. Di situ makin canggung lagi ya kan si Mona. Dia niat mau minta maaf malah memperburuk keadaan. Dia juga masih kesal dengan yang kemarin. Kalau dia ingat-ingat kenapa dia marah ketika Medaka foto sama orang lain. Mona masih belum sadar kalau dirinya suka sama si Medaka.
Nah, pas mau meminta maaf itu si Medaka melakukan hal yang sama. Dia menjelaskan kenapa kagak mau foto dengan cewek karena dia tidak biasa seperti itu. Jadi dia meminta maaf. Setelah meminta maaf satu sama lain udah ada selesai. Sepulangnya sekolah si Medaka melihat foto-foto kemarin yang kebetulan di sana Haruno mengirim foto kepadanya yang isinya foto berdua dengan si Mona. Dari situ si Medaka coba pakaiin wallpapernya dan itu cocok, cuma sama dia dibalikin lagi. Di sisi lain ada cewek rambut pendek yang segera bergabung di episode selanjutnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.